Alright, hello guys, how are you? Okay, for now we will discuss about exercise 66, right? Continuing the latest material, exercise 65. Right now we will discuss about exercise 66 in TOEFL reading, right? In of Baron's TOEFL. Jadi kita bakalan bahas tentang latihan 66 di TOEFL-nya Baron yang bagian reading ya guys ya. Tentang klasifikasi humanities, bisnis. Humanities itu humaniora, kemanusiaan. Bisnis itu untuk poinnya kalau nggak salah ya, bisnis. And then after this we'll discuss about competition. Competition itu persaingan ya guys ya. Kalau dilihat-lihat ini kayaknya persaingan bisnis ya. Oke, sebelum kita bahas competitionnya, kita baca dulu ini sedikit ya, petunjuknya seperti biasa. Right, in some questions in the reading section on the paper-based TOEFL, dalam beberapa pertanyaan di bagian membaca pada TOEFL berbasis kertas ya. Kalau di TOEFL reading itu ada yang berbasis kertas, di TOEFL itu ada yang berbasis kertas, ada yang berbasis internet ya guys ya. You will, dalam beberapa pertanyaan di bagian membaca pada TOEFL berbasis kertas, you will be asked, bacanya asked ya guys ya. Asked itu bacanya asked to recall. Kalau ask doang gimana sih ya? Ask pakai k, ask. Kalau ada ed-nya itu mati t ya, t, asked to recall and relate information and content from classification passages about various fields of study. Ya, Anda akan diminta untuk mengingat dan mengaitkan informasi dan konten dari bagian klasifikasi tentang berbagai bidang studi. And then choose the best answer for multiple choice question. Pilih jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. Oke, langsung aja ya. Competition, persaingan. What is it? Persaingan apa ini? Alright. Rivalry among businesses and service industries is called competition. Jadi persaingan di antara bisnis dan industri jasa disebut competition, persaingan ya. Rivalry itu persaingan, competition juga persaingan. Jadi persaingan di antara bisnis dan industri jasa disebut persaingan gitu ya. Competition sama aja sih ya. This feature of a market economy encourages businesses to improve their goods and services. Jadi fitur ekonomi pasar ini mendorong bisnis untuk meningkatkan barang dan jasa mereka. Maksudnya meningkatkan mutunya, kuantitas, kualitas segala macam ya. Keep their price affordable, menjaga harga tetap terjangkau, and offer, menawarkan new products to attract more buyers, dan menawarkan produk baru untuk menarik lebih banyak buyers atau pembeli ya. There are 4 basic types of competition in businesses. Jadi ada 4 jenis dasar persaingan dalam bisnis. That form a continuum from pure competition through monopolistic competition and oligopoly to monopoly. Jadi ada 4 jenis dasar persaingan dalam bisnis yang membentuk continuum. Continuum itu nih guys, konsep berkelanjutan ya, suatu konsep berkelanjutan dari persaingan murni melalui persaingan monopolistik dan oligopoli hingga monopoli ya guys ya. Nanti saya jelasin lagi bentar. Disuruh see diagram ya. See diagram. Oke, ini saya kasih lihat diagramnya nih. Alright. Lanjut, at one end of the continuum, di satu ujung continuum, pure competition, persaingan murni, results when every company has a similar product. Persaingan murni terjadi ketika setiap perusahaan memiliki produk yang similar atau serupa. Companies that deal in commodities such as wheat or corn are often involved in a pure competition. Ya, perusahaan yang berurusan dengan komoditas, seperti komoditas itu barang yang banyak ya guys ya, kayak beras itu kan banyak tuh, jagung ya, komoditas barang sembako lah, komoditas itu ya. Kalau iPhone itu komoditas nggak, Zer? iPhone bukan guys. iPhone itu kan barang-barang ini guys, barang-barang mewah yang komoditi itu barang yang kalau kita jualan itu guys, for example like if we sell the rice ya, kita nggak bisa bandingin, oh ini beras saya lebih lebih speknya lebih tinggi. Bisa sih sebenarnya, cuman agak mirip-mirip aja guys. Beda kalau persaingan di dunia HP, iPhone, Samsung,
Xiaomi itu beda ya, memang dia masuk ke komoditi juga, komoditi tapi lebih 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 tinggi gitu ya guys ya. Ini komoditi yang barang sehari-hari aja, alright. Wheat or corn ya, apa namanya, gandum, wheat itu gandum, corn itu jagung, are often involved in pure competition, sering terlibat dalam persaingan murni. Oke, yang pertama ada persaingan murni. Oke, in pure competition, dalam persaingan murni, it is often the ease and efficiency of distribution that influences purchase. Jadi dalam persaingan murni, kemudahan dan efisiensi distribusi seringkali mempengaruhi pembelian. Nah, jadi biasanya siapa yang duluan datang ke pasar, nah itu yang laku gitu ya. Ya kalau nggak umpamanya salah satu toko udah jualan cabe nih, yang lainnya meskipun mau dijual harga murah, tapi kalau belum datang barangnya ya udah, masyarakat akan beli yang ada aja gitu ya. Distribusinya berarti bermasalah yang lain-lain, yang ini nggak bermasalah yang udah ada ini gitu ya. Jadi pastikan kalau kalian jualan komoditi itu tersedianya barang dan jasa itu cepet ya, harus sedia gitu ya guys ya. Kelihatan lah ya, jadi nggak sulit barangnya gitu ya. And then the next, in contrast, apa nih? In contrast itu maksudnya sebaliknya. In monopolistic competition, dalam persaingan monopolistik, tadi kan persaingan ini ya murni ya, pure competition. Kalau ini persaingan monopolistik ya, several companies may compete for the sale of items that may be substituted. Oke, dalam persaingan monopolistik, beberapa perusahaan dapat bersaing untuk menjual barang yang dapat digantikan ya, dapat digantikan. Contohnya kalau kita ngopi Kopal Api nggak ada, ya udah ganti Torabika aja kayak gitu ya, bisa diganti-ganti ya. Terus the classic example of monopolistic competition is coffee and tea. Ya, apa contoh klasik persaingan monopolistik adalah kopi dan teh yang saling menggantikan itu. If the price of one is perceived as too high, ya maksudnya jika harga salah satu dianggap terlalu tinggi, consumers may begin to purchase the other. Konsumen mungkin mulai membeli yang lain. Jadi kalau kopi lagi mahal ya udah beli teh aja, ngeteh aja. Sebaliknya kalau teh mahal ya udah ngopi aja gitu ya, saling menggantikan ya. Coupons and other discounts are often used as part of a marketing strategy to influence sales. Kupon dan diskon lainnya sering digunakan sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk mempengaruhi penjualan ya guys ya, untuk yang monopolistik, persaingan monopolistik ini ya. Persaingan monopolistik sama monopoli sama gak sir? Beda ya. Ini tadi kan pure competition, kompetisi murni. Terus naik satu jadi monopolistic competition, kompetisi yang monopolistik yang saling menggantikan ya. Namanya aja monopoli, tapi nanti monopoli aja nanti ada sendiri. Jadi tingkatan pertama adalah pure competition, tingkatan kedua adalah monopolistic competition, dan tingkatan ketiga itu oligopoly, baru tingkatan keempat itu monopoly. Nanti satu-satu ya. Sekarang kita bahas yang oligopoly. Oligopoly occurs when a few companies dominate the sales of products or service. Oligopoli terjadi ketika beberapa perusahaan mendominasi penjualan produk atau layanan. Ya, mendominasi. Beberapa ini ya, nggak satu ya, beberapa mendominasi. Alright. For example, contohnya only 5 airline carriers control more than 70% of all ticket sales in the United States. Ya, misalnya hanya 5 maskapai penerbangan yang menguasai lebih dari 70% dari semua penjualan tiket di Amerika. Jadi 5 maskapai ini share-nya sebanyak 70% dibeli sama orang Amerika, yang sisanya ya nggak ini gitu ya. Oligopoly for example like what, sir? Kalau yang bisa kita lihat sehari-hari ya, menurut saya mie instan guys. Mie instan oligopoly juga, yang 70% dikuasai sama mie sedap, Indomie, apa Sarimi ya, pokoknya nggak banyak ya mie itu ya. Kalian beli mie selain 3 itu apa sih? Mie ya paling banyak 5 lah ya. Enggak banyak, padahal produsen mie itu banyak banget, merek-merek mie itu sebenarnya banyak banget guys, cuman nggak kepilih aja. Jadi yang 70%-nya itu ya 3 merek itu tadi ya, 3 perusahaan itu tadi, gitu namanya oligopoly.
Okay, in oligopoly, serious competition is not considered desirable because it would result in reduced revenue for every company in the group. Jadi dalam oligopoli, persaingan serius tidak dianggap diinginkan ya, karena akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan untuk setiap perusahaan dalam grup. Maksudnya gimana, Sir? Mereka nggak bersaing, berarti ya ini guys, bersaing boleh tapi jangan terlalu serius. Umpamanya mie sedap mau bener-bener ngalahin Indomie. Indomie kan 3.500 ya harganya ya. Karena mie sedap ingin sekali untuk mengalahkan Indomie biar Indomie nggak ada yang beli. Ya udah, mie sedap sekarang dijual 1.500 atau 2.000 atau 2.500. Harganya jauh lebih murah, kualitasnya sama aja. Biasanya nggak akan terjadi kayak gitu guys. Karena apa? Mereka akan saling ini perang, saling menjatuhkan. Nanti udah mie sedap 2.500, Indomie ikut-ikutan turun harga. Jadi malah merugikan mereka semua. Ya, jadi biasanya mereka itu malah ini ya, kalau kita bahasanya kong kali kong, apa nih? Ya, kong kali kong ya, bersekongkol untuk ya bukan bersekongkol sih, kalau bersekongkol kan jahat ya. Yang saling ngobrol lah, yaudah kita harganya hampir mirip-mirip aja ya, kualitas kita kan hampir sama, yaudah harganya kita mirip-mirip aja biar biar tetap untung, kita berdua tetap untung gitu. Lagian kalaupun mau beli Indomie, masyarakat tetap milih kita kok, tenang aja, masyarakat tetap milih kita, jangan khawatir gitu guys. Jadi nggak usah nurunin harga, kan kita udah jadi penguasa pasar gitu, intinya begitu ya guys ya. Ya jadi mereka nggak perang harga ya. Although price wars do occur, meskipun perang harga memang terjadi, nah ini ya kan, in which all companies offer substantial saving to customers, di mana semua perusahaan menawarkan penghematan besar kepada pelanggan-pelanggannya. A somewhat similar tendency to raise price simultaneously is also usual. Kecenderungan yang agak mirip untuk menaikkan harga secara bersamaan juga biasa terjadi. Umpamanya yaudah daripada nurunin harga, kita naik bareng-bareng yuk biar tambah untung kita tambah yuk. Yaudah jadi 4.000 semua gitu guys, biar sama-sama untung. Lagian kita kalau beli mie kan pasti dua itu, mie sedap kalau nggak Indomie. Mau harganya 4.000 kayak 5.000. Ya kecuali kalau ada ini ya, kuda hitamnya ya, ada kuda hitam tiba-tiba ada mie yang murah gitu ya, 1.000-an, rasanya sama kayak Indomie, tapi kayaknya nggak ada ya. Wah kalau ada itu berarti itu the game changer guys namanya, si sang kuda hitam, penghancur pasar gitu ya. Game changer itu orang yang ngancurin pasar, bukan ngancurin diobrak-abrik, itu enggak. Jadi penguasanya udah mie sedap sama Indomie ya, kualitas harga oke lah. Tiba-tiba ada merek mie baru ya, harganya setengahnya cuma 2.000 tapi rasanya kualitasnya sama kayak Indomie. Nah itu berarti ngancurin pasarnya si Indomie sama si sedap gitu guys. Tapi kayaknya nggak ada ya, susah ya, karena bahan bakunya juga nggak mungkin. Gini guys, kenapa saya bilang Indomie nggak akan dikalahkan sama yang baru-baru ya, ini ya, in my opinion aja ya. Kenapa? Karena biaya risetnya Indomie itu udah banyak guys. Riset apa sir? Kalian kira bumbu yang kalian nikmati di Indomie itu nggak pakai riset guys? Itu murah, memang bahan bakunya murah, mungkin nggak sampai 1.000 perak mereka bikin satu bungkus itu ya kan, mungkin 700 800 perak paling mahal ya kan, terus dijualnya jadi 3.500. Cuman riset bumbunya itu lama guys, dan penuh dengan uji coba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, nemu yang pas. Nah kalau udah nemu yang pas, ini resepnya ini nggak akan dikasih ke orang-orang. Ini namanya core business ya. Jadi kalau kalian bikin perusahaan terus ada core secretnya, the top secret itu jangan sampai keluar. Kalau keluar ditiru orang, dijual murah, mereka jualan murah, ya kalah, kalian hancur perusahaannya ya. Itulah kenapa resep KFC, resep Coca-Cola itu nggak ada orang yang tahu selain petingginya gitu ya guys ya. Rahasia banget gitu ya, enak aja. Risetnya lama, uji cobanya lama gitu guys ya. Paham ya? Alright. Terus finally, monopoly occurs when only one firm sells the product. Terakhir monopoli ya, ini sekarang monopoli ya. Tadi kan pertama pure competition, yang kedua monopolistic competition, yang ketiga oligopoly, baru yang terakhirnya monopoli. Monopoli itu ketika cuman ada satu guys, jadi yang jualannya cuman satu, dia doang ya.
nggak ada pesaingnya, nggak ada musuh, nggak ada lawan. Jadi bebas dia mau naikin harga, nurunin harga, terserah bebas. Emang ada di Indonesia? Ada PLN listrik. Emang yang jualan selain PLN siapa lagi? Terus kereta api yang selain PT KAI siapa lagi di Indonesia? Nggak ada guys, karena memang dari pemerintahnya nggak diperbolehkan untuk yang menyangkut hajat hidup orang banyak kayak transportasi, listrik itu biasanya nggak boleh ada pesaing. Jadi di Indonesia itu bakalan satu-satunya ya PLN punya negara ya. Ya termasuk monopolizer ya termasuk. Gitu guys. Tapi kalau swasta ada nggak yang bukan punya negara? Dulu ada guys, namanya ini Microsoft. Microsoft pasti kalian tahu ya. Microsoft. Kenapa kok bisa monopolizer Microsoft? Sekarang kan ada iPhone segala macam. Bukan, yang saya maksud adalah ini guys, softwarenya dulu benar-benar dipakai di seluruh negara di dunia. Ya, di semua orang, di semua rumah itu ada produknya Microsoft softwarenya ya. Kalau komputer mah beda-beda bisa. Cuman softwarenya, otaknya itu punyanya Microsoft semua, sehingga kalian bisa mengakses Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Itu punyanya produknya si ini Bill Gates ya, Microsoft. Emang kalian Microsoft selain Microsoft Word yang pengolah kata itu pakai apa lagi selain Word? Emang kalian pengolah data selain Excel pakai apa lagi? Emang ada sebenarnya ada yang lain-lain, ada produsen yang lain. Cuman kita kan familiarnya sama ini. Sama ini punyanya Microsoft aja. Lagi mesin pencari itu ada Bing, ada Yahoo, ada Mozilla. Tapi kenapa kalian buka Google? Ya, berarti hampir memonopoli dia. Ya 90% itu punyanya Google lah. Ya bisa dibilang monopoli. Google itu monopoli juga. Ya, finally monopoly occurs when only one firm sells the product. Terakhir monopoli terjadi ketika hanya satu perusahaan yang menjual produk. Some monopolies have been tolerated for producer of goods and services that have been considered basic of or essential. Beberapa monopoli telah ditoleransi bagi produsen barang dan jasa yang dianggap dasar atau penting, including electricity and water, termasuk listrik dan air. Alright. In these cases, dalam kasus ini ya, it is government's control. Ini dikontrol pemerintah ya. Rather than competition, bukan persaingan ya. That protects and influences sales, yang melindungi dan mempengaruhi penjualan. Oke, tapi ada juga yang swasta loh guys, yang kayak saya sebutin Google tadi ya, Microsoft segala macam ya. The following chart represent the competition continuum. Bagian berikut menggambarkan kontinum persaingan. Alright, ada ini kontinumnya di ini ya, dikasih tahu lagi. Alright. Yang most itu berarti paling. Kalau yang dikit itu least, paling sedikit ya monopoli. Sedikit sih monopoli di dunia ini sedikit. Cuma beberapa perusahaan aja. iPhone pun juga nggak memonopoli. Kalian kan belinya Samsung, belinya Xiaomi, berarti nggak monopoli. Kecuali kalau iPhone ya guys ya. iPhone harganya 5 juta lah. iPhone berapa? iPhone 15 harganya 5 juta, bukan 20 juta ke atas. 5 juta habis. Samsung sama Xiaomi sama yang lain-lain itu nggak ada yang mau beli. Ya udah, kita iPhone semua gitu guys. Kalau murah ya, karena iPhone mahal banget ya udah. Gimana gitu ya. Alright, gimana guys? Any question? If you have any question, just ask me in the comment section below ya. Di kolom komentar tanya aja. Alright, kalau gitu kita langsung aja ke ini ya. Ke pertanyaannya. Ke soal-soalnya. Nanti ada 10 soal ya guys ya. 10 soal kita coba bahas bareng-bareng. Alright, okay, sekarang nomor 1 ya guys ya. Which of the following would be a better title for the passage ya? Apa namanya? Yang mana yang di bawah ini, following itu maksudnya ABCD itu ya. Would be a better title for the passage. Judul terbaik ya. Judul terbaik untuk bacaannya. Passage itu bacaan guys. Alright, apakah yang A monopolies? Kalau kita bilang monopolies kayaknya enggak ya. Karena kan ada 4, masa cuma monopoli aja. Kalau yang B, the commodity market, pasar komoditas, nggak cuma ngomongin komoditas. Kalau yang C, the competition continuum atau konsep dari kompetisi, bisa. Kalau yang D, the best type of competition, tipe terbaik kompetisi. Tipe terbaik di sini nggak ada yang terbaik, yang terburuk ya guys ya. Jadi
tingkatan aja ya, terserah kalau kalian mau yang mana gitu ya guys ya. Sir, kalau cepat kaya, mau cepat kaya, cepat sukses kan harus monopoli. Enggak juga guys, monopoli pun susah loh. Kalian mau monopoli apa? Beras. Monopoli HP. Kecuali kalau kalian adalah seorang game changer, perubah permainan ya guys ya, perusak pasar. Maksudnya kayak dulu mobil, semuanya kan mobil ini ya, mobil bensin ya, terus ada Tesla, tiba-tiba pada beralih ke Tesla mobil listrik ya kan. Oh, dia menguasai dunia, menguasai pasar ya mobil listrik karena pertama kali kan Tesla. Nah, tapi kan sudah disaingi lagi sama BYD. BYD itu perusahaan Cina ya guys ya, yang mobil listriknya lebih laku daripada Tesla sekarang ya. Susah, jadi nggak monopoli lagi gitu guys, susah ya. Lagian bukan oligopoli juga, bukan, mereka benar-benar bersaing karena kan beda negara kan, Amerika lawan Cina kan, nggak mau mereka kong kali kong segala macem sama harganya biar dibikin sama biar pada laku semua, enggak gitu guys. Berarti masuknya ke monopolistic competition dia, yang level 2 ya, saling menggantikan gitu guys. Oke, kalau yang ini jawabannya C ya guys, the competition continuum. Jadi yang di atas, bacaan di atas itu adalah continuum atau konsepnya dari kompetisi, itu masih gampang. Terus yang nomor 2, an example of product in monopolistic competition level 2. Oke, contoh produk dari monopolistic yang bisa diganti-ganti gitu ya. Kalau yang A, corn, commodity. Karena kalau jagung sama beras kan selalu ada ya guys ya, nggak pernah harganya tiba-tiba naik banget gitu, enggak guys. Kenapa? Karena dijaga sama pemerintah, harganya untuk pokok jagung, beras itu dijaga sama pemerintah biar nggak naik banget, nggak turun banget gitu guys, seimbang gitu ya. Itu fungsinya Menteri Keuangan ya guys ya. Moneternya ya ini benar-benar dijaga biar harga komoditas itu stabil. Kalau yang A enggak, kalau yang A itu termasuk pure competition. Kalau yang B, electricity, itu monopoli ya, level 4 ya, karena yang punya cuma satu, PLN aja. Airline tickets itu oligopoli ya, oligopoli, beberapa maskapai aja yang menang kayak Lion. Kalau di Indonesia Garuda udah nggak ada ya, Garuda udah collapse ya, udah bangkrut ya. Lion apa di Indonesia itu guys, kayaknya Lion ya, nomor 1 Lion kalau nggak salah, Lion Air. Coba kalian komen di kolom komentar kalau tahu. Saya kurang paham kalau masalah pesawat. Yang jelas yang tadi ada di bacaannya coffee ya, coffee sama teh itu termasuk monopolistic competition. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 3, the word tolerated, toleransi di baris ke-8 bisa digantikan dengan apa guys? Apakah A, permitted? Permitted itu diizinkan. Kalau yang B itu reserved, itu disimpan. Kalau criticize itu dikritik. Kalau yang device itu dirancang, tolerated. Tolerated, ditoleransi, disimpan, diizinkan, disimpan, dikritik, dirancang. Mana nih? Coba kita naik ke baris ke-28, kata-katanya gimana dia. Oke, itu ya. Kita baca dari finally, right? Oke, finally, terakhir, monopoly occurs when only one firm sells the product. Monopoli terjadi ketika hanya satu perusahaan yang menjual produk. Some monopolies have been tolerated for producers of goods and services that have been considered basic or essential, including electricity and water. Sampai water aja. Oke, beberapa monopoli telah ditoleransi bagi produsen barang dan jasa yang dianggap dasar atau penting. Berarti toleransi ini guys, diizinkan ya. Beberapa monopoli telah diizinkan bagi produsen barang dan jasa yang dianggap dasar atau penting ya. Jadi di Indonesia yang diizinkan untuk memonopoli sesuatu itu hanya yang dasar atau penting, kayak listrik, air, segala macam ya, kereta api ya. Ya itu pun punya BUMN ya, punyanya negara juga. Oke, lebih ke diizinkan gitu ya, nggak usah sampai baca sampai bawah. Berarti permitted ya, tolerated, permitted berarti yang A. Kalau yang nomor 4-nya sekarang, alright, the word dominate, mendominasi ya. In line 19 is closest in meaning to dominasi. Di baris ke-19 itu dekat artinya dengan apa? Dominasi ya, ini ya gampang ya, nggak usah ke atas. Coba apakah yang A, evaluate? Evaluate itu mengevaluasi.
Kalau yang B mengontrol, yang C memodifikasi, yang D menolak. Alright, gampang nih ya, mengontrol dong. Ya, mengontrol, kontrol ya, berarti yang B. Terus yang nomor 5 ini kata it in line 22. Nah, ini berarti ini kita harus ke atas ya nanti ya. Kata it, dia benda atau dia benda ya. In line 22 di baris ke-22 mengacu pada apa? Apakah yang A competition, kompetisi, group itu grup, kelompok, yang C company, perusahaan, kalau yang D pendapatan, revenue, pendapatan. Alright, coba kita lihat ke baris ke-22. Oke, di situ ada kata it's ya, because it's itu ya. Berarti kita baca dari in ya. Oh, jangan, kita baca dari oligopolinya sekalian biar lebih jelas ya. Oke. Oligopoly occurs when a few companies dominate the sales of a product or service. Oligopoli terjadi ketika beberapa perusahaan mendominasi penjualan produk atau layanan. Alright. For example, contohnya, only 5 airline carriers control more than 70% of all ticket sales in the United States. Ya. Misalnya hanya 5 maskapai penerbangan yang menguasai lebih dari 70% dari semua penjualan tiket di Amerika Serikat, right? In oligopoly, serious competition is not considered desirable because it would result in reduced revenue for every company in the group. Dalam oligopoli, persaingan serius tidak dianggap diinginkan karena itu akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan untuk setiap perusahaan dalam grup. Oke, karena itu akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan. Itunya itu lari kemana guys? Itunya lari ke ini ya. Lari ke kompetisinya ya. Kompetisinya itu yang bikin pendapatan mereka bisa menurun. Berarti jawabannya adalah yang A gitu guys. Competition, right? Kalau yang nomor 6, where in the passage does the author explain pure competition? Pure competition yang awal-awal ya. Berarti di baris ke ya yang awal-awal yang paling ini aja 7 sampai 12 ya udah pasti ya. 7 sampai 12 kita buktikan ya. Kita ke atas dulu 7 sampai 12 pure competition itu ya. At one end of the continuum, pure competition result when every company has a similar product. Di satu ujung kontinuum, persaingan murni terjadi ketika setiap perusahaan memiliki produk yang serupa, right? Companies that deal in commodities such as wheat and corn are often involved in pure competition. Nah, itu kan. Perusahaan yang berurusan dengan komoditas seperti gandum atau jagung sering terlibat dalam persaingan murni. In pure competition, it is often the ease and efficiency of distribution that influences purchase. Ya, jadi dalam persaingan murni, kemudahan dan efisiensi distribusi seringkali mempengaruhi pembelian. Oke, 7 sampai 12. Alright, berarti jawabannya adalah yang A gitu guys ya. Terus yang nomor 7-nya, right, 7. What does the author mean by the statement in line 24 to 26? Nah, udah ada tulisannya nih. Apa yang dimaksud oleh penulis dengan statementnya di baris ke 24 sampai 26. Baris 24-26 ini ada tulisannya nih, although price wars do occur, ya meskipun perang harga memang muncul atau terjadi, in which all companies offer substantial savings to customers, di mana semua perusahaan menawarkan penghematan besar bagi pelanggan ya. A somewhat similar tendency to raise prices simultaneously is also usual ya. Kecenderungan yang agak mirip untuk menaikkan harga secara serentak juga bisa terjadi seperti yang saya jelaskan tadi guys. Oke. Jadi mereka bisa nurunin harga, mau Indomie sama Sedap bisa nurunin harga, bisa naikin harga bareng-bareng ya. Soalnya nggak ada persaingan ya, cuman mereka berdua aja, ya udah kerjasama aja biar untungnya lebih banyak gitu ya. Nggak usah jadi monopoli, nggak harus jadi monopoli, sama-sama untung aja kok gitu ya. Apa yang dimaksud penulis nih guys? Apakah yang A, it is not unusual for all companies to increase prices at the same time. Bukan hal yang aneh, bukan hal yang it's not unusual. Unusual itu tidak biasa, bukan hal yang tidak biasa. Bukan hal yang tidak biasa berarti hal yang biasa. Hal yang biasa bagi semua perusahaan untuk menaikkan harganya di waktu yang sama. Oke, bisa. Kalau yang B, it is common for companies to compete for customers by lowering prices. Merupakan hal yang umum bagi perusahaan untuk bersaing mendapatkan pelanggan dengan menurunkan harga. Ini benar juga, cuman kan ada kata-kata bawahnya tuh, kecenderungan yang agak mirip untuk menaikkan harga secara serentak juga bisa terjadi kan. Berarti lebih tepat yang A. Oke, masih yang A. Kalau yang C, customers may lose money when companies have price wars.
Pelanggan mungkin kehilangan uang ketika perusahaan mengadakan perang harga. Salah. Kalau ada perang harga berarti masyarakat lebih enak di masyarakat, kan ada yang murah gitu ya. Perang harga itu harganya diturun-turunin gitu guys ya, biar laku gitu guys ya. Salah ya, C ya. Kalau yang dia, prices are lower during price wars, but they are usually higher afterward. Harga lebih rendah selama perang harga, tetapi biasanya lebih tinggi setelahnya. Nggak ada ya, nggak ada keterangan itu. Menurut Mister ini bisa nggak? Bisa guys, umpamanya ya. Saingan harga antara Indomie sama Sedap. Oke, saingan harga murah-murahan. Nah, ketika salah satu sudah bangkrut, nah baru dia seenaknya bikin harga. Bisa juga, cuman di kata-kata itu yang di atas itu 24 sampai 26 itu lebih ke A ya. Jawabannya lebih tepat A. Oke, kalau yang nomor 8-nya, alright, which type of competition is subject to the greatest government control? Jenis persaingan manakah yang paling banyak tunduk pada kontrol pemerintah? Tentu saja monopoli. Monopoli itu nggak sembarangan ya guys ya. Momennya kalian, saya pengen memonopoli ini sir, monopoli, saya bisa bikin sandal atau tas, memonopoli di Indonesia biar saya murah dan bagus. Nanti kena pemerintah guys. Pemerintah itu tidak mengizinkan monopoli di Indonesia kecuali yang punya mereka, BUMN ya. Jadi ada undang-undangnya, nggak boleh. Kalau oligopoli masih boleh, monopolistik boleh, pure competition boleh, monopoli yang nggak boleh. Oke. 9. The author mentions all of the following as characteristic of monopoly except itu kecuali ya. Penulis menyebutkan semua hal berikut sebagai ciri-ciri monopoli. Kecuali yang mana guys? Right. Apakah A, penggunaan kupon atau diskon lainnya? The use of coupons or other discounts? Enggak. Kalau yang B, kendali pemerintah, ya, monopoli dikendalikan pemerintah. And then dia basic or essential services, layanan dasar atau yang penting gitu ya. Oke, benar. Only one firm, hanya satu perusahaan. Ya benar, monopoli itu hanya satu perusahaan, nggak banyak. Yang salah adalah yang kecuali adalah yang A ya. A yang nggak ada kupon-kuponan. Kalau yang 10, what is it? It can be inferred that this passage was first printed in. Dapat disimpulkan bahwa bagian ini pertama kali dicetak di maksudnya di ini buku bacaan ini dicetak di buku apa gitu guys ya. Apakah yang A business textbook, buku teks bisnis? Bisa. Kalau yang B a government document, dokumennya pemerintah, kayaknya enggak ya. Yang C an airline brochure pesawat, nggak mungkin. A newspaper, koran ya. Koran yang tentang bisnis ya, lebih tepat yang A ya, lebih tepat yang A karena ini ngomongin tentang bisnis ya kan, ya buku pelajaran bisnis ini karena ada continuum segala kan. Kalau koran kayaknya nggak sampai ke continuum guys, langsung aja kalau koran itu langsung bahas Indomie Sedap, langsung kopi, teh, sekarang teh mahal, sekarang masyarakat langsung ke kopi, kayak gitu langsung, nggak kayak pelajaran ya. Berarti yang A, lebih tepat yang A gitu guys. Alright, ada lagi nggak? Oke, nomornya udah ya. Nah, cuma sampai nomor 10 aja. Oke, buat teman-teman yang belum dapat materi-materi sebelumnya silahkan cari di playlist. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk yang nungguin grammar, pelajaran grammar harap sabar, nanti juga bakalan saya jelasin. Habis ini kita bakalan ke 67 ya guys ya. Exercise 67, it's about cycle tidur ya, siklus tidur. Oke. Alright, any question? Langsung ke ini ya, ke kolom komentar. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-teman kalian yang juga lagi belajar TOEFL dan segala macam bahasa Inggris lah intinya. Oke, thank you very much guys. Terima kasih banyak. See you.